Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Departemen Epidemiologi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana melakukan pemetaan dengan menggunakan data tabuler pada software aplikasi QGIS. Selain itu juga akan saya jelaskan bagaimana cara melakukan integrasi peta. Nah, silahkan membuka aplikasi QGIS-nya. Ini adalah layar dari aplikasi QGIS yang sudah terbuka. Nah, di sini misalnya contohnya saya ingin mengintegrasikan data cakupan desa Uji dengan jumlah bidan desa di Kabupaten Bangkalan berdasarkan wilayah kerja Puskesmas. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah menyiapkan data tabuler berupa data cakupan desa Uji dan juga data jumlah bidan desa di wilayah Kabupaten Bangkalan. Nah, selain itu juga kita harus menyiapkan peta shapefile dari Kabupaten Bangkalan. Karena unit analisis kita adalah puskesmas, maka peta puskesmas yang akan kita gunakan. Nah, langkah yang pertama, siapkan data shapefile-nya. Kita buka data shapefile Kabupaten Bangkalan berdasarkan unit puskesmas, yaitu melalui menu layar, add layer, kemudian kita pilih add vector layer. Di vector dataset kita cari di mana kita meletakkan peta puskesmas yang ada di Kabupaten Bangkalan. Misalnya di sini adalah saya memberikan nama filenya adalah peta puskesmas Kabupaten Bangkalan, maka yang dipilih yang belakangnya adalah .shp. Kita pilih, kemudian pilih open, selanjutnya adalah klik add. Nah, kemudian kita close, maka peta puskesmas Kabupaten Bangkalan sudah masuk ke dalam software QGIS kita. Kita bisa memberikan nama puskesmasnya ya melalui bisa klik di sini di layer labeling. Ini peta puskesmas Kabupaten Bangkalan layernya. Sekarang kita pilih single label. Di value kita bisa memilih nama puskesmasnya. Nah, di sini nama puskesmas sudah masuk di petanya. Nah, selanjutnya adalah menyiapkan data yang akan kita analisis di QGIS, yaitu tadi kita ingin melihat cakupan desa Uji dan juga jumlah bidan desa di Kabupaten Bangkalan berdasarkan wilayah kerja puskesmas. Nah, di sini saya mempunyai mempunyai data tabuler ya, data puskesmas berdasarkan tingkat puskesmas ya, ini nama puskesmas, ini jumlah bidan ya, ini ada persentase desa Uji. Nah, kita ingin melihat gambarannya ya, integrasi dari persentase desa Uji dan juga berdasarkan bidan jumlah bidan desanya. Nah, data tabuler ini sudah saya lakukan normalisasi ya sebelum saya masukkan ke dalam QGIS. Nah, bagaimana langkah-langkah normalisasi sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, kemudian kita harus memastikan primary key-nya, kode uniknya agar nanti data imunisasi ini bisa tergabung dengan data shapefile yang ada di QGIS kita. Nah, kita cek lagi ya dengan pilih layer peta puskesmas, kemudian klik kanan, kita buka open attribute table.
Ya, di sini kode-kodenya. Nah, kita bisa cek kode-kodenya ya, data imunisasi ini kita cek satu persatu. Untuk nama puskesmas Arosbaya kodenya berapa. Nah, ini kita bisa urutkan ya berdasarkan aja di sini seperti ini. Nah, kita buka lagi. Misalnya Arosbaya kodenya adalah 88 ya, Bangkalan 235. Jadi kode yang di Excel ini harus sama persis dengan kode yang ada di save file kita. Karena kode ini, variabel kode ini, value kode ini kita gunakan sebagai primary key-nya atau kode identik agar data Excel dan save file ini bisa tergabungkan. Seperti itu. Nah, kita cocokkan sampai 22 puskesmas ya. Nah, setelah itu baru data ini yang sudah kita normalisasi ini kita save ke dalam .csv. Caranya adalah tadi ya, save as, kita simpan di folder yang mudah kita jangkau, misalnya di sini. Nah, karena saya sudah menyimpannya dalam .csv, saya bisa replace di sini ya. Tapi jika belum, kita bisa pilih save as tab-nya. Di sini kita pilih csv, delimited, file name-nya kita tulis ya. Saya kita simpan di sini. Pilih save. Karena saya sudah menyimpan sebelumnya, maka saya klik replace yes. Oke, klik yes. Nah, ini data Excel ini sudah tersimpan dalam bentuk .csv yang sudah siap kita masukkan ke dalam aplikasi QGIS. Oke, kita buka lagi QGIS-nya. Nah, seperti yang saya jelaskan pada video sebelumnya bahwa untuk membuka data tabular dalam bentuk .csv, maka yang kita lakukan adalah melalui add delimited text layer, yaitu caranya kita pilih layer, kemudian kita add layer, kemudian kita pilih add delimited text layer. Kita cari di mana file tadi tersimpan, yaitu tersimpan dengan data imunisasi ya. Kita pilih open. Nah, jangan lupa data kita tidak ada data koordinat, maka yang dipilih adalah no geometry. Add, terus kemudian close. Nah, data imunisasi sudah masuk ke dalam aplikasi QGIS-nya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita menggabungkan data imunisasi ini ke dalam peta Puskesmas Kabupaten Bangkalan, save file ini. Kita klik kiri save file-nya, kemudian klik kanan pada peta Puskesmas, ya akan muncul seperti ini. Pilih properties, ya, pilih join. Nah, kemudian setelah muncul layar properties ini, pilih join, silahkan pilih yang tanda add plus ini, add new join, maka akan muncul add vector join. Di add vector join ini, join layernya adalah apa? Data imunisasi, karena kita ingin menggabungkan data imunisasi tadi. Kemudian join field sama target field-nya ini adalah primary key-nya atau kode unik yang kita gunakan. Sini misalnya tadi adalah karena kita menggunakan kode ya. Di sini adalah target field-nya kode. Nah, setelah itu untuk custom field name prefix-nya ini sebaiknya dihapus agar judul kolomnya tidak terlalu panjang ya. Kemudian silahkan pilih OK. Nah, setelah itu klik apply, klik OK. Nah, bagaimana cara memastikan bahwa data imunisasi ini sudah tergabung dengan peta save file Puskesmas? Kita klik kanan pada layer save file Puskesmas, klik open attribute table. Nah, kita cek pada bagian sisi sebelah sini. Nah, ini data imunisasi sudah tergabung, ada tambahan kolom bidan, persen uji, IDL, HB kurang 24 jam, dan seterusnya. Oke, kita close. Nah, jangan lupa untuk menyimpan project yang
telah kita kerjakan ini ya. Biar jika belum selesai kita bisa membukanya kembali biar tidak hilang. Oke, caranya adalah klik project, save as, kita simpan misalnya project imunisasi Bangkalan. Oke, save as tab-nya adalah QGS file ya, .qgs. Oke, setelah itu klik save. Nah, maka di pojok sebelah kiri sudah tersimpan dengan nama file nama project yang telah kita beri nama tadi, project imunisasi Bangkalan. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat petanya. Misalnya yang pertama adalah kita ingin membuat peta cakupan desa uji berdasarkan wilayah kerja puskesmas. Nah, caranya adalah klik kanan pada layer peta puskesmas ini. Sebaiknya kita copy dulu ya, biar data aslinya kita masih menyimpannya. Caranya adalah klik kanan, kita pilih duplicate layer. Oke, nah ini sudah terduplikat ya. Kita geser yang data aslinya ke bawah ya, dan kita bisa geser juga data imunisasi ke bawah. Nah, sekarang kita akan bekerja pada duplikatnya, pada yang peta layer yang sudah kita duplikat tadi. Nah, karena kita ingin membuat peta cakupan peta cakupan desa uji, peta wilayah desa uji, maka kita bisa menyimpannya, merename nama layer ini dengan desa uji ya, dengan cara yaitu klik kanan pada layernya, pilih rename layer. Misalnya ini adalah cakupan desa uji Kabupaten Bangkalan. Oke. Nah, setelah itu kita bisa membuat petanya, yaitu dengan cara klik kanan, kemudian pilih properties. Ya. Nah, kita pilih layer properties-nya adalah yang simbologi ya. Kemudian di sini kita bisa pilih misalnya karena datanya adalah dalam bentuk numerik dan kita belum membuat kategorinya, maka yang dipilih adalah graduated. Ya. Di sini misalnya kita ingin melihat persentase desa uji, ya. Oke, kita value-nya kita ganti persentase desa uji. Nah, setelah itu pilih yang di sini classify. Nah, ini pilih classify. Nah, kemudian kita bisa mengatur kelasnya ya, apakah menjadi 3 kelas atau 4 kelas atau 5 kelas. Misalnya di sini saya ingin membagi menjadi 3 kelas. Maka akan berubah seperti ini. Nah, persentase desa uji artinya jika semakin besar presentasinya maka resikonya adalah rendah. Ya, jadi semakin tinggi presentasinya maka semakin bagus seperti itu. Nah, misalnya di sini kita anggap bahwa semakin gelap warnanya maka dia akan semakin beresiko atau semakin perlu mendapatkan perhatian. Misalnya di sini kita ganti warnanya ya, di sini kita bisa artinya ketika kita ingin melihat dia yang paling rendah adalah beresiko, maka kita ubah warna yang paling rendah adalah yang paling gelap. Di sini kita bisa pilih invert color ramp. Oke, nah di sini sudah sesuai. Nah, setelah itu bisa kita klik apply dan pilih OK. Nah, maka di layer kita yang terlihat adalah kita bisa melihat bahwa
wilayah-wilayah mana yang puskesmas mana yang dia wilayahnya cakupan desa ujinya adalah masih rendah seperti itu. Oke. Setelah itu kita bisa melihat, misalnya ingin melihat jumlah bidan desanya, ya. Kita ingin melihat jumlah bidan desanya. Nah, jika kita ingin menampilkan peta, misalnya dengan gradasi warna, jika mengintegrasikan dua peta maka akan susah. Nah, karena data kita adalah data agregat ya, bukan data titik atau data poin, maka kita bisa menggunakan besar masalahnya. Misalnya semakin besar maka jumlah bidan desanya akan semakin banyak. Nah, misalnya kita menggunakan titik sentroidnya, tapi kita melihat besaran titiknya, misalnya semakin besar maka jumlah bidannya adalah semakin besar, seperti itu. Nah, langkahnya adalah kita bisa sini ya, kita klik, kita duplicate dulu layernya, ya, kita duplicate layer. Yang ini adalah kita pindah ke bawah ya. Kemudian kita pilih tadi yang yang kita duplicate, bisa kita pindah ke yang paling atas ya. Oke, kita pindah paling atas. Nah, kemudian kita bisa membuat titik sentroidnya ya. Kita pilih di sini layer yang ingin kita buat sentroidnya. Kita pilih vektor ya. Kita pilih geometry tool. Di sini kita pilih sentroidnya. Nah, kemudian kita simpan sentroid itu, misalnya kita simpan ya di sini titik sentroid PKM, maka kita pilih save. Oke, kita pilih run. Nah, ini berhasil. Klik close, maka di sini akan muncul titik-titik sentroidnya ya pada layar kita. Nah, ini kita pindah lagi ke bawah. Nah, setelah itu karena kita ingin melihat bagaimana jumlah bidan desa di sana, maka kita klik kanan, pilih properties, di simbologi ya, tetap di simbologi kita pilih di sini karena ini ada jumlah bidan desa dalam bentuk numerik, maka kita pilih yang graduated. Value-nya kita ganti bidan. Kita klik classify. Nah, ini adalah seperti ini. Nah, kita bisa melihat misalnya semakin besar jumlah bidan desa adalah persentase bidan desa semakin besar, maka lingkarannya akan semakin besar. Nah, di sini di methods kita bisa ubah size-nya. Seperti itu. Nah, kita bisa atur misalnya antara 2 sampai 8 seperti itu. Kelasnya kita ganti menjadi 4. Nah, kemudian klik apply dan kita pilih OK. Nah, ini bisa terlihat jumlah bidan desanya. Nah, ini kita bisa rename ya, rename layer adalah jumlah bidan desa di Kabupaten Bangkalan. Seperti ini. Nah, ini peta ini siap kita gunakan. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.